di sini. Kita udah bertemu dengan dokternya. Nama dokter siapa? Perkenalkan, saya Dr. Amanda. Kita akan bertanya ya dok tentang penyakit yang bernama limfangitis. Kami ingin bertanya, apakah pengertian dari penyakit limfangitis? Jadi, limfangitis sendiri itu merupakan adanya suatu peradangan pada saluran limfe atau saluran pembuluh darah getah bening seperti itu. Jadi, apakah dia termasuk penyakit yang sering atau jarang, dok? Jujur kalau untuk di lapangan sendiri limfangitis itu termasuk jarang ditemukan karena limfangitis itu juga tidak mungkin dia berdiri sendiri karena biasanya kebanyakan tuh dia karena komplikasi dari suatu penyakit. Gitu. Kemudian kalau kita terjangkit dengan penyakit limfangitis ini, apakah gejala-gejala yang kita dapati, dokter? Oke, untuk gejala-gejalanya itu yang pertama karena dia itu ada peradangan pada saluran limfe, maka pasti ada ditandai dengan demam. Yang pertama pasti demam. Kedua, adanya nyeri pada daerah yang terkena. Jadi daerah sekitarnya yang terkena ya. Lalu juga bisa, jadi itu tandanya limfangitis itu khas karena dia saluran limfe. Saluran limfe itu kan di seluruh tubuh itu ada. Jadi dia tergantung alurnya. Kalau misalnya ada peradangan, berarti dia akan merah di saluran tersebut. Jadi biasanya ada kayak goresan merah gitu, mengikuti alur yang terkena infeksi, terkena peradangannya seperti itu. Gitu. Lalu juga bisa juga karena dia saluran limfe, karena dia juga punya muara, dia kayak punya muaranya dia kemana, biasanya kayak ada pembengkakan juga di kelenjar getah beningnya. Jadi kelenjar getah bening sama saluran limfe itu kayak jadi satu gitu. Itu yang bagus sih. Kemudian penyebab dari penyakit limfangitis apa ya, dokter? Nah, untuk penyebab dari limfangitis sendiri itu ada bersifat infeksius sama infeksius. Biasanya kalau infeksius itu paling sering karena bakteri, tapi bisa juga karena virus, karena jamur, karena parasit itu juga bisa. Nah, kalau infeksius itu biasanya bukan dari patogen, tapi biasanya karena ada reaksi alergi atau adanya gigitan dari serangga. Gitu. Jadi dok, apa aja kalau misalkan kita ada terjangkit nih, ada nggak penyembuhan yang bisa dilakukan buat penyakit limfangitis ini? Oh, bisa. Jadi limfangitis itu untuk penyembuhannya itu bagus selama terdeteksi dengan cepat ya gitu. Karena dia bersifat akut, jadi biasanya kalau cepat ketahuannya, cepat dibawa ke dokternya, dibawa ke fasilitas kesehatan, bisa cepat juga sembuhnya. Banyak cara, yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan sendiri itu juga balik lagi ke penyebabnya apa. Kalau misalnya dia karena bakteri, ya diberikan antibiotik. Kalau misalnya dia karena virus, ya diberikan antivirus. Kalau karena jamur, diberikan antifungal atau anti jamur. Sama kalau karena parasit, itu bisa diberikan kayak cacing-cacingan gitu, ya diberikan obat-obat anti cacing gitu. Juga bisa, itu obat utamanya ya. Untuk obat suportifnya itu tergantung dari keluhan pasien. Yang misalnya kalau misalnya dia demam, ya diberikan obat penurun demam. Kalau misalnya dia nyeri, diberikan obat anti nyerinya dan obat anti radarnya gitu. Itu untuk obat-obatannya. Kalau untuk non obat-obatannya bisa dilakukan kompres hangat. Sama kalau misalnya dia terjadi bisa di lengan atau di kaki, itu bisa dielevasikan atau dinaikkan gitu. Pada saat istirahat gitu sih obatannya. Kalau pencegahan yang nggak akan menjangkit limfangitis kayak mana? Oke, untuk pencegahannya karena kan sebaca setahu saya limfangitis itu dia jarang berdiri sendiri gitu. Pasti dia itu ada penyakit utamanya dulu, makanya dia komplikasi sampai limfangitis. Nah, jadi yang pertama karena si patogen atau penyebab si limfangitisnya itu bisa masuk ke dalam tubuh karena paling sering itu karena adanya luka. Jadi kalau misalnya ada luka, itu biasanya kemungkinan besar bisa lah jadi limfangitis seperti itu. Nah, itu gimana pencegahannya? Yaitu pertama, kalau misalnya ada luka, seringlah rawat luka, dibersihkan lukanya, diganti perbannya. Lalu juga kalau misalnya nggak ada luka, ya jaga higienitas seperti itu. Jaga higienitas sama rawat luka yang sering. Itu sih pencegahannya. Kalau misalkan sudah terjangkit nih, sudah terkena limfangitis, gimana ya pengobatannya itu? Nah, balik lagi bagaimana pengobatannya? Ya, minum obat seperti yang saya bilang, obat-obatan tergantung dari penyebabnya itu, sama obat-obat penyebabnya kayak antibiotik gitu-gitu, anti demam, anti nyeri seperti itu, sama ya supaya cepat sembuh dan supaya tidak terjadi komplikasi yang serius, saya diminum obatnya secara rutin sesuai dengan aturan dan anjuran dari dokter kayak apa gitu sih. Terima kasih ya dokter Ya, sudah meluangkan waktunya.
sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.